Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Lembakum dimanapun berada, tema tausiah kita kali ini adalah tentang sumber kebahagiaan hakiki di dunia dan di akhirat. Sumber kebahagiaan hakiki di dunia dan di akhirat. Setiap manusia yang ada di dunia ini tentu memiliki kesamaan, yaitu sama-sama ingin mendapatkan kebahagiaan hidup. Sama-sama ingin memperoleh hidup yang bahagia. Tidak akan ada orang yang tidak menginginkan kebahagiaan. Oleh karena itulah maka beragam cara dilakukan oleh setiap manusia untuk meraih kebahagiaan yang diharapkan. Ada orang yang menganggap bahwa kebahagiaan itu adanya pada harta, sehingga dia mati-matian mencari harta dari pagi sampai malam, dari bangun tidur sampai dia tidur kembali. Yang ada di pikirannya adalah bagaimana caranya untuk memperbanyak harta, untuk menambah harta sebanyak-banyaknya, apapun caranya. Ada lagi orang yang menganggap bahwa kebahagiaan itu adanya pada pangkat dan jabatan, sehingga setiap hari yang ada di pikirannya adalah bagaimana caranya untuk mendapatkan pangkat dan jabatan itu. Bahkan ada juga orang yang menganggap bahwa kebahagiaan itu dengan cara menggabungkan keduanya, yaitu dengan cara mencari harta sebanyak-banyaknya dan juga meraih pangkat dan jabatan yang setinggi-tingginya. Tapi ternyata apa yang terjadi jika kita menyimak kehidupan kita selama ini, seringkali juga kita menemukan orang yang mungkin banyak hartanya, yang mungkin kekayaannya tak terbatas, yang mungkin kekayaannya itu tak terhingga, tapi justru dia tidak bahagia dalam hidupnya. Seringkali kita saksikan berita seperti itu. Ada orang kaya yang dalam berita diinformasikan mati bunuh diri. Ada juga orang kaya yang mungkin dia stres dan masuk rumah sakit jiwa. Tidak sedikit yang seperti itu. Begitu juga orang yang pangkat dan jabatannya tinggi. Mungkin dia pangkat dan jabatannya sangat tinggi, tapi ternyata dia masuk penjara, ditangkap karena jabatannya, mungkin karena dia korupsi, karena dia menyalahgunakan kekuasaannya dan lain sebagainya. Artinya apa? Artinya ternyata kebahagiaan hidup yang hakiki itu bukan terletak pada harta, bukan terletak pada pangkat dan jabatan, tapi ternyata itu hanya bisa diraih oleh sebab lainnya yang seringkali luput dari pikiran kita. Ternyata harta, pangkat, jabatan, bahkan ilmu itu hanya merupakan wasilah saja, hanya merupakan media perantara saja untuk meraih kebahagiaan hakiki yang sesungguhnya. Karena ternyata kebahagiaan hakiki di dunia dan di akhirat adalah terdapat pada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mardhatillah, keridhaan Allah inilah yang merupakan kebahagiaan hidup yang hakiki di dunia dan di akhirat. Karena seseorang bisa masuk surga karena dia mendapatkan keridhaan Allah. Dan begitu juga orang yang
masuk neraka karena dia tidak mendapatkan keridhaan Allah. Bahkan ketika di dunia pun orang yang mendapatkan keridhaan Allah pasti akan bahagia hidupnya. Meskipun dia masih di dunia, dia sudah mendapatkan kebahagiaan dalam hidupnya. Ketika dia mendapatkan keridhaan Allah. Begitu juga sebaliknya. Ketika dia tidak mendapatkan keridhaan Allah ketika hidupnya, yakin dia tidak akan bahagia meskipun banyak hartanya, meskipun tinggi pangkat dan jabatannya, bahkan meskipun tinggi ilmunya. Karena ilmu itu sendiri hanya merupakan wasilah. Ilmu itu bukan sumber kebahagiaan, ilmu itu hanya wasilah, hanya perantara untuk menggapai keridhaan Allah. Karena kebahagiaan hidup yang hakiki itu adanya pada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin orang bisa bahagia dengan harta, mungkin orang bisa bahagia dengan pangkat dan jabatan, mungkin juga orang bisa bahagia dengan memiliki ilmu. Tapi tentu itu hanyalah kebahagiaan yang semu, bukan kebahagiaan yang hakiki. Kalaupun dia bahagia dengan banyak harta, paling-paling kebahagiaan yang sifatnya sementara. Kalaupun dia bahagia dengan pangkat dan jabatan, paling-paling kebahagiaannya hanya sementara. Karena kebahagiaan hidup yang hakiki di dunia dan di akhirat hanyalah terdapat pada keridhaan Allah. Orang yang bisa masuk surga adalah orang yang mendapatkan keridhaan Allah. Orang yang masuk neraka karena dia tidak mendapatkan keridhaan Allah. Orang yang ketika di dunia tidak mendapatkan keridhaan Allah, yakin hatinya tidak akan pernah mendapatkan ketenangan, apalagi kebahagiaan. Karena orang yang bisa mendapatkan ketenangan dalam hidupnya, ketenangan batin, kebahagiaan batin yang hakiki ketika dia hidup di dunia ini, itu hanyalah orang-orang yang mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah maka jangan sampai kemudian kita salah menempatkan ini semua. Jangan sampai kita menganggap bahwa harta adalah tujuan. Jangan sampai kita menganggap bahwa pangkat dan jabatan adalah tujuan. Jangan sampai kita menganggap bahwa ilmu adalah tujuan. Karena itu semua hanyalah perantara saja, hanyalah wasilah, bukan tujuan. Yang seringkali keliru di antara kita menganggap bahwa harta adalah tujuan sehingga melakukan berbagai cara, tidak peduli hal dan haram, dia raih semuanya. Ketika dia mengejar pangkat dan jabatan, dia tidak peduli apakah harus menyingkirkan saudaranya, harus menjilat atasannya dan seterusnya. Yang penting adalah dia bisa mendapatkannya karena dia menganggap bahwa jabatannya itu adalah tujuan. Dalam ajaran Islam, baik harta, pangkat, jabatan, bahkan ilmu sekalipun itu hanyalah wasilah saja. Karena tujuan yang hakiki adalah meraih kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat yang terdapat dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita ibaratkan seperti kita memancing di sebuah sungai, maka harta, jabatan, dan ilmu itu adalah alat pancingnya. Sedangkan kebahagiaan yang hakiki itu adalah ikan yang ingin kita dapatkan. Dan keridhaan Allah itu terdapat dalam sungainya. Sehingga ketika kita memahami itu semua, maka carilah kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat itu adanya di mana? Adanya dalam keridhaan Allah. Dengan apa caranya? Bisa dengan menggunakan harta yang ada pada diri kita, bisa dengan jabatan yang kita miliki, bisa dengan ilmu yang kita miliki, dan juga bisa dengan tenaga yang kita miliki dan wasilah-wasilah yang lainnya. Artinya apa? Artinya harta, pangkat, jabatan, ilmu, tenaga itu hanya merupakan wasilah, perantara yang kita gunakan untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala yang merupakan sumber kebahagiaan hidup kita di dunia dan di akhirat. Ingatlah bahwa kita
harus bisa menempatkan harta, pangkat, dan jabatan serta ilmu dan tenaga itu hanyalah semacam alat pancingnya saja. Itu hanya semacam alat pancingnya saja, bukan tujuan, karena alat pancing itu hanya sekedar media untuk menangkap ikan, karena ikannya sendiri bukan ada di pancingnya, tapi ikannya sendiri ada di dalam sungai, ada dalam kolam, ada di pantai, yang itu bisa kita pancing dengan beragam alat yang kita miliki. Artinya jangan sampai kita salah menempatkan mana media, mana tujuan, mana alat, mana tujuan. Sahabat Lembakum dimanapun berada, ketika kita telah memahami ini semua, maka kita harus bisa menempatkannya secara proporsional sehingga kita bisa meraih kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat dengan sebaik-baiknya. Penjelasan ini tentu bukan berarti melarang kita untuk menjadi orang kaya, karena Islam tidak pernah melarang umatnya untuk menjadi kaya. Bahkan banyak sekali sahabat Rasulullah dan orang-orang yang memang dikenal dalam sejarah Islam itu adalah orang-orang yang kaya, yang banyak harta, tetapi mereka bisa memanfaatkan hartanya itu di jalan yang diridhoi oleh Allah. Sehingga hal yang perlu kita manfaatkan adalah, yang perlu kita camkan adalah dua hal. Pertama, dari mana harta itu kita dapatkan, apakah halal ataukah tidak, apakah diridhoi oleh Allah ataukah tidak. Kemudian setelah harta itu kita dapatkan, kita gunakan untuk apa? Apakah kita gunakan di jalan yang diridhoi oleh Allah ataukah tidak, apakah halal ataukah tidak, demikian dan lain sebagainya. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.